Shalom, damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada saat ini, dan kedamaian dan sukacita Roh HaKodes atau Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun saat ini berada. Dan Bapak Yahweh besem Yesus Masya Roh HaKodes selalu menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan kita berjumpa lagi di video siraman rohani umat Nasrani ini. Dan di video ini saya akan mengambil topik sahabat berdarah, atau dalam bahasa Inggrisnya blood Sabbath. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari umat Nasrani dimanapun berada saat ini, sebelum kedatangan Yesus HaMasya ke dunia ini, maka nanti juga akan terjadi peristiwa yang akan terjadi dialami oleh manusia di bumi ini, yang dikenal dengan sahabat berdarah, atau biasa juga orang sebut dengan blood Sabbath. Dan kapankah blood Sabbath atau sahabat berdarah ini akan terjadi? Jadi blood Sabbath ini akan terjadi menjelang kedatangan Yesus HaMasya ke dunia ini. Jadi sebelum Yesus HaMasya datang kedua kalinya di dunia panah ini, maka blood Sabbath ini akan terjadi, atau sahabat berdarah ini akan terjadi di bumi ini. Dan kalau sesuai dengan namanya blood Sabbath, maka manusia akan disiksa, akan merasa ketakutan dan akan disiksa. Dan mereka yang tidak memakai tanda bilangan binatang 66 akan dikarantina atau dikurung. Jadi nanti akan ada penyiksaan kepada orang-orang akan mengalami ketakutan. Kalau kita di zaman sekarang ini, banyak yang merasa ketakutan, sangat khawatir dan ketakutan dengan wabah COVID-19 atau biasa yang disebut dengan virus corona. Dan itu belum apa-apa dibandingkan dengan manusia-manusia yang akan hidup nantinya di zaman blood Sabbath atau sahabat berdarah. Dan kita manusia-manusia yang akan mengalami blood Sabbath, manusia-manusia yang akan mengalami blood Sabbath sebelum kedatangan Yesus HaMasya datang kedua kalinya ini, maka mereka akan dikarantina. Jadi kita yang masih hidup pada saat itu, yang tidak memakai tanda bilangan 66, yang tidak memakai tanda bilangan binatang 66, semuanya kita akan dikarantina dan dikurung. Dan setiap hari Sabat, dan pada setiap hari Sabat akan dikeluarkan dari karantina, dan kita akan dikeluarkan dari karantina dan akan disiksa di hari Sabat. Jadi setiap hari Sabat akan dikeluarkan dari karantina dan akan disiksa, dan yang dikenal dengan sahabat berdarah atau blood Sabbath. Dan ini saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, ini terdapat di Alkitab, dan ini dituliskan
di dalam Alkitab, dan ini bukan buatan atau karangan manusia, tetapi blood Sabat ini atau sabat berdarah ini memang tertulis di dalam Alkitab. Jadi bukan buatan manusia, tetapi ini adalah memang ada tertulis di dalam Alkitab. Dan kalau ada yang tertulis di dalam firman Tuhan, maka itu akan benar-benar terjadi dan itu akan benar-benar akan digenapi nantinya. Dan kita sekarang sudah hidup di zaman Roh Kudus. Jadi blood Sabat ini atau sabat berdarah ini tidak lama lagi akan berlangsung di bumi ini. Jadi setiap yang tidak memakai tanda binatang 666 akan dikarantina, dan setiap hari Sabat akan dikeluarkan dari karantina atau kurungan untuk disiksa di hari Sabat, atau yang biasa disebut dengan blood Sabat. Dan ini tercantum di dalam kitab suci. Dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, di blood Sabat ini akan terjadi aniaya yang sangat besar-besaran kepada orang-orang yang tidak memakai tanda 66. Dan di zaman nanti itu dilegalkan. Jadi ini adalah penyiksaan yang biasa karena dilegalkan. Penyiksaan itu dilegalkan, dan penyiksaan itu terjadi setiap hari-hari Sabat. Jadi setiap hari Sabat diadakan penyiksaan, dikeluarkan dari dalam karantina dan disiksa. Dan yang sangat menyedihkan di sini adalah kalau orang sudah disiksa, dia tidak akan mengalami yang namanya kematian. Jadi kematian akan meninggalkan orang-orang yang disiksa di hari Sabat ini. Maut akan meninggalkan orang-orang yang disiksa. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di blood Sabat ini atau sabat berdarah ini, kalau orang-orang itu dikeluarkan dari karantina dan disiksa pada hari Sabat, maka mereka tidak akan mengalami yang namanya kematian, karena maut lari daripada mereka. Meskipun kepala mereka dipenggal atau perut mereka dikeluarkan dari dalam tubuh mereka, maka mereka tidak akan mengalami yang namanya kematian. Atau tubuh mereka terpotong terbagi dua, atau kepala mereka lepas, atau jantung mereka lepas, atau bagian-bagian tubuh mereka, alat-alat vital mereka, banyak yang keluar dari tubuh mereka, tetapi mereka tidak mengalami yang namanya mati, karena maut lari meninggalkan mereka. Dan saudara-saudara, ini bukan cerita yang tidak benar, tetapi ini adalah benar-benar akan terjadi nanti di bumi ini sebelum Yesus datang kedua kalinya ke dunia ini. Dan ini terdapat di dalam firman Tuhan, dan ini akan digenapi. Dan bukannya saya di sini menakut-nakuti bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, tetapi saya cuma menyampaikannya sesuai dengan yang terdapat dalam firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa kepada Bapa Yahweh besem Yesus Masya, supaya kita tidak mengalami yang namanya sabat berdarah atau blood Sabat yang benar-benar akan terjadi kalau sebelum kedatangan Yesus Masya kedua kalinya ke dunia fana ini. Dan sekali lagi saya katakan bahwa blood Sabat ini atau sabat berdarah ini akan terjadi penyiksaan setiap hari Sabat, dan orang-orang yang akan dikeluarkan dari karantina atau kurungan dan akan disiksa setiap hari Sabat. Dan penyiksaan ini luar biasa. Namun meskipun disiksa, kepala keluar, jantung keluar, atau badan
terbagi dua atau terbagi tiga, empat, maka orang-orang di sini tidak akan mengalami yang namanya mati, karena maut lari meninggalkan kita. Jadi di zaman ini tidak ada yang mengalami yang namanya mati meskipun disiksa, karena maut lari meninggalkan kita. Dan semoga kita tidak hidup di zaman ini, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, itulah penjelasan saya di video YouTube ini tentang sahabat berdarah atau blood sahabat. Jadi sahabat berdarah atau blood sahabat ini akan terjadi sebelum kedatangan Yesus Masih kedua kalinya ke dunia fana ini. Dan yang tidak memakai tanda bintang 66 akan dikarantina dan disiksa pada hari Sabat. Dan di sini maut lari meninggalkan orang-orang yang disiksa di hari Sabat ini. Dan ini dilegalkan oleh pemerintah akan dilegalkan oleh setiap orang-orang yang hidup di zaman sahabat berdarah tersebut. Dan sampai jumpa lagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Dan marilah kita berdoa agar kita tidak mengalami yang namanya sahabat berdarah atau blood sahabat ini. Dan sampai jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan Bapak Yahweh, Besem Yesus Amasya, Wera Kodies selalu menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sampai jumpa di video yang lain dengan topik yang lain. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya, amin. Sampai jumpa.